Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya mau analisa market emas, market emas, market gold ya, sama aja ya. Untuk minggu depan. Nah, yang terdekat kan minggu depan. Kira-kira bagaimana nih dari perspektif metode saya. Jadi, di minggu lalu, tepatnya 2 minggu lalu itu gold ini terjadi koreksi. Jadi untuk di data weekly ini, di chart weekly, sebetulnya dia masih bullish, belum ada tanda-tanda bearish. Nah, dia punya koreksi di sini, ekspansi di sini, koreksi lagi di sini, ekspansi lagi di sini. Ini tuh sebetulnya masih koreksinya weekly, ya kan? Bukan bukan berarti dia itu mau turun ya, bukan berarti dia itu mau turun turun dalam gitu. Kalau dari perspektif metode saya ini baru disimpulkan terjadinya koreksi pada chart weekly atau data weekly itu. Kenapa harus membedakan ini weekly atau daily yang sedang koreksi? Itu gunanya agar untuk mengetahui ketika di weekly ini terjadi penurunan seperti ini sebetulnya potensi reversal jauh atau hanya sekedar koreksi aja gitu. Kalau dilihat dari daily atau H4 ya jadi kelihatannya jauh ya, lumayan lah, lumayan dalam gitu. ada yang ada yang menganalisa katanya di sini change of character. Ada yang menganalisa di sini adalah inducement kemudian lanjut naik lagi gitu. Boleh boleh aja. Nah, tapi sekarang saya mau ngebahas dari perspektif metode saya aja. Seperti yang tadi saya bilang, di weekly itu baru terjadi koreksi aja. Jadi kemungkinannya itu adalah market gold ini nggak bisa langsung kita menyimpulkan gold tuh akan jatuh, belum bisa. Kalau setelah koreksi ini entah nanti akan sideways dulu kah atau seperti apa bentuknya, biasnya tetap dia itu tetap naik gitu, karena memang masih bullish, masih tren naik. Oke. Kalau untuk mappingnya seperti itu, apa namanya, trennya masih bullish. Nah, tapi pertanyaannya, kita sebagai seorang trader forex gitu, kan nggak cukup cuma hanya sekedar menganalisa ini bullish ini bearish, kemudian masuknya di mana, kan bingung gitu. Nah, di situ barulah masuk ke teknikal atau sistematika metode saya untuk entry gitu. Karena ini dari time frame yang relatif cukup besar, maka saya sendiri nggak berani langsung buy di sini gitu. Nggak berani saya, ini nggak berani, meskipun sebenarnya bullish ya, ini saya nggak berani. Ini kalau stop loss swing yang paling dekat aja di situ gitu. Meskipun biasanya ketika sudah keluar dari koreksi dia itu bisa naik cukup tinggi gitu, entah ntar ke 3000 kah atau kemana gitu ya, tapi lumayan cukup tinggi ya. Ya bayangkan aja seperti ini, koreksi correction expansion, kan lumayan naiknya, correction expansion. Nah, ketika masih di sini emang kelihatannya serem, kelihatannya ini udah tinggi banget stop lossnya di sini. Tapi kalau misalnya dia memang masih bullish, jika dia masih bullish itu
kenaikannya bisa jauh lebih tinggi, bisa jauh lebih besar gitu dibandingkan dari posisi ini ke swing low-nya dia, higher low. Tapi tetap saya nggak akan berani masuk di situ. Apa namanya? Tahu diri lah dengan modal ya. Yang saya harapkan itu memiliki bias HTF tapi bisa entry di low time frame gitu. Minggu depan saya tetap mencari peluang untuk entry buy ya. Untuk entry buy. Nah, untuk entry buy-nya saya ini dihampatkan dari kemarin itu naik terus gitu ya, minor trend naik terus, koreksinya tuh di H1 ini apa namanya, expansion dan correction H1, sementara di H4 nya itu sama sekali belum ada koreksi. Jadi saya bisa menunggu nanti H4 nya terjadi koreksi, masuk pada fase koreksi, kemudian saya akan entry di sekitar time frame H1 atau M15 gitu. Saya mungkin akan masuk antara di time frame H1 dan M15. Ini saya ada entry buy di sini. Cuma entry buy saya bisa aja di akhir nanti, di akhir fase expansion H4 ini untuk masuk ke fase koreksi. Ya mungkin bisa jadi hanya satu candle terus rejection, bisa seperti itu. Jadi mungkin Senin sebaiknya saya siap-siap TP aja kalau udah sekitar 100 sampai 150 pips. Nah, ini saya tunggu di H4, koreksi H4, dan di H1 biasanya ada gerakan apa, entah bikin lower low, A, B, C, atau double bottom gitu ya. Pokoknya saya akan tunggu dia lemah, kemudian bisa masuk dari H1 atau M15 gitu ya. Jika itu kan berupa analisa, sebuah forecasting, pendugaan. Jadi belum tentu juga ketika saya sudah masuk entry itu pasti langsung naik. Bisa aja masih sideways atau si H4 ini melanjutkan 2 kali koreksi. Sering juga seperti itu. Ini udah naik lagi misalkan, dia turun lagi, koreksi lagi, itu bisa kayak gitu. Tapi jika mengikuti HTF, meskipun 2 kali atau sampai 3 kali koreksi gitu ya, kompleks gitu, koreksinya kompleks, dia akan tetap ikut HTF tadi di weekly tadi yang masih bersifat trend bullish seperti itu ya. Jadi seperti itu aja, saya nggak mau nganalisa yang macem-macem, dari perspektif metode saya aja. Intinya masih bullish ya. Entah dia mau koreksi sedalam apa, yang jelas saya nggak akan turun tiba-tiba langsung buy gitu, nggak. Saya akan tunggu konfirmasi pelemahan dari volume market gold ini. Oke, cukup sekian. Lain waktu saya analisa lagi, kalau ada perubahan struktur di gold pun mungkin nanti saya akan buatkan lagi analisanya seperti apa. Oke, terima kasih.